Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan belajar kita belajar bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Kita sudah masuk ke pelajaran yang keempat. Ya, kalau di kitabnya bisa dibuka di halaman 21. Baik, kita mulai saja langsung. Ad-darsur rabi'u. Ad-darsur rabi'u. Ad-darsu pelajaran, ar-rabi'u artinya keempat. Ya, kalau pelajaran ketiga kemarin as-salisu. Pelajaran kedua as-tsani, pelajaran pertama al-awwal. Kalau pelajaran keempat ar-rabi'u. Ar-rabi'u yang beda dengan arba'ah ya. Kalau arba'ah artinya 4, yang lain keempat. Degree comparisonnya, tingkatannya ya. Jadi ad-darsu ar-rabi'u artinya pelajaran keempat. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran yang keempat ini? Ada berapa yang akan kita pelajari di sini nantinya insyaallah. Yang pertama, kita akan belajar tentang preposisi. Yang pertama tentang preposisi, atau dalam bahasa Arabnya huruf jar. Kemudian kita juga akan belajar tentang muzakkar dan muannats, ya, feminim dan maskulin, laki-laki dan perempuan. Baik, kemudian kita juga insya Allah akan belajar tentang kata ganti. Kata ganti laki-laki dan perempuan, atau dalam bahasa Arabnya kata ganti itu dikenal dengan nama domir. Domir itu kata ganti dalam bahasa Arabnya. Baik. Tiga hal ini pembahasan yang saling berkaitan. Kita ambil ringkasnya saja insya Allah. Baik, yang pertama preposisi atau huruf jar. Dalam bahasa Arab, kata itu dibedakan menjadi 3. Ya, kata dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Nggak akan ada yang keempat kelimanya. Hanya ada 3 macam ini saja. Yang pertama kata benda, yang kedua kata kerja, yang ketiga preposisi atau huruf jar, kata sisipan, yang fungsinya hanya untuk menambah kalimat agar menyambung antara satu kata dengan kata selanjutnya. Muhammad dan Ahmad, dan itu preposisi dalam bahasa Indonesia. Nah, maka preposisi itu diantaranya adalah huruf jar. Apa itu huruf jar? Kita akan ambil contohnya sekarang. Baik, kita mulai. Al-baitu fil baiti. Al-baitu fil baiti. Al-baitu artinya rumah. Harokatnya apa? Dhammah. Nah, al-baitu harokatnya dhammah. Kemudian ada fi. Ya, kemudian ada fi masuk. Yang tadinya al-baitu berubah harokatnya menjadi al-baiti. Nah, apa yang menyebabkan dia berubah? Adanya fi di sini. Berarti fi inilah yang kita namakan dengan preposisi atau huruf jar. Jadi fi itu huruf jar. Ya. Adapun artinya apa? Artinya dalam bahasa Indonesia itu di dalam atau di saja ya. Di dalam atau di. Fil baiti artinya di dalam rumah. Maka kalau kita ingin mengatakan di dalam rumah, harokat kata rumahnya itu terakhirnya harus berharokat kasroh. Boleh nggak fil baitu? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena apa? Karena huruf jar dinamakan huruf jar karena dia yajurru. Yajurru artinya menarik. Dia menarik harokat kata setelahnya. Jadi dia memberi pengaruh. Apa pengaruhnya? Mengkasrohkan. Yang tadinya dhammah menjadi kasroh. Ya, dhammah ini dapat dari mana? Dhammah ini memang dari sananya sudah seperti itu. Nah, kita katakan bahwasanya kaidah
Hukum asal kata dalam bahasa Arab itu adalah berharokat dhammah. Dia tidak boleh kita rubah menjadi fathah atau kasroh kecuali ada alasan-alasannya. Apa alasannya bisa dia menjadi kasroh? Salah satunya adalah adanya huruf jar ini, adanya fi ini. Kalau nggak ada fi, ya tetap kembali ke hukum asalnya, itu berharokat dhammah. Itulah kenapa kalau kita baca kitab, kita gundul, nggak tahu harokatnya sudah dhammahkan saja, karena dhammah itu lebih dekat kepada yang benar. Ya, kalau kita nggak tahu alasannya dia fathah atau kasroh, berarti dhammah, gitu aja. Ya. Baik, jadi al-baitu itu hukum asalnya. Kemudian menjadi fil baiti karena kemasukan huruf jar. Baik. Jadi fil baiti artinya di dalam rumah. Baik. Atau bisa diartikan di rumah. Cukup. Baik. Kemudian al-maktabu artinya apa? Al-maktabu artinya meja. Kemudian kemasukan huruf jar alal maktabi, tadinya dhammah menjadi kasrah. Kenapa menjadi kasrah di sini? Karena adanya ala ini berarti adalah huruf jar. Nah, ala sendiri artinya apa? Artinya di atas. Ya, ala artinya di atas. Berarti alal maktabi artinya di atas meja. Itu yang harus dipahami ya. Berarti fi sama ala ini adalah huruf jar. Apa ada huruf jar selain fi dan ala? Banyak sekali. Ya, banyak huruf jar yang lain. Nah, tapi dua ini dulu kita pelajari di bab ini, karena dua ini adalah yang paling sering terulang-ulang. Dua ini yang paling sering kita temukan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Jadi fi dan ala. Fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Baik. Jadi kalau kita mengatakan di atas langit, di dalam masjid, ya tinggal diganti saja kata-katanya. Dan apa perubahan yang harus terjadi di situ? Perubahannya harus berharokat kasroh di atas langit, misalkan alas sama. Ya, misalkan ayat Allah katakan, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa ala. Berarti setelahnya pasti harokatnya kasroh nanti. Kenapa Allah katakan alal arsy, tsumma stawa alal arsy? Boleh nggak alal arsy? Salah, nggak boleh. Alal arsy. Kenapa alal arsy? Karena ala itu huruf jar. Baik, kita lanjut. Al masjidu fil masjidi, dhammah menjadi kasroh, itu pengaruh yang ditimbulkan oleh preposisi ini. Ya, di dalam masjid, ya, fil masjidi. Kalau al masjidu saja kan artinya masjid, ya, sebuah masjid artinya. Tapi kalau fil masjid artinya di dalam masjid. Boleh nggak alif lamnya kita hilangkan, kemudian kita masukkan huruf jar di awalnya? Boleh. Hanya saja perubahannya beda. Ya. Sebenarnya nggak terlalu beda, hanya di tanwin saja. Kita ambil contoh, misalkan al masjidu ini kalau nggak pakai harokat jadinya kan masjidun. Nah, jadinya kan masjidun. Jadinya masjidun. Baik. Kemudian kalau dia kemasukan huruf jar, ya, kemasukan huruf jar ke dalam kata masjidun, kalau ini masjidun, kalau masjidun kemasukan huruf jar, maka dia akan menjadi fi masjidin. Fi masjidin. Perhatikan perubahan yang terjadi di situ. Masjidun, ada tanwinnya enggak? Ada. Kemudian masjidin, ada tanwinnya enggak? Ada. Kemudian kalau yang ada alif lamnya, kan nggak boleh pakai tanwin, itu kaidahnya ya. Al masjidu nggak ada tanwinnya, maka di sini juga nggak boleh pakai tanwin. Fil masjidin nggak boleh karena ada alif lam. Nah, jadi masjidun tanwin tomatain ya, tomatain namanya. Fi masjidin jadi kasrotain. Masjidun jadi fi masjidin. Nah, insyaallah ya. Jadi artinya apa? Beda nggak artinya kalau masjidun? Ya kembali ke kaidah kemarin pas kita membahas tentang pengaruh alif lam itu. Yang kita katakan pengaruh alif lam kepada kata itu apa? Ya karena memiliki makna tertentu saja. Nah, kalau masjidun, nah kalau al masjidu itu artinya masjid tertentu. Kalau masjidun itu artinya
Masjid bisa masjid mana saja. Nah, itu yang kita katakan kemarin. Baik, jelas insyaallah. Baik, lanjut. As-sariru ala sariri. Nah, boleh nggak dibaca pisah ini? Boleh. Ala as-sariri. Boleh ya. Dicambung juga lebih bagus. Ala sariri. Nah, kaidah alif lam syamsiyah qamariyah kemarin. Karena sin huruf apa? Syamsiyah atau qamariyah? Syamsiyah. Maka lamnya bunyi L-nya hilang. Alas sariri. Nggak ada halal sariri, salah. Alas sariri. Tapi kalau maktabi tadi alal maktabi, ada bunyi L karena mim ma di sini adalah huruf qamariyah. Baik. As-sarir sendiri artinya apa? Kasur, tempat tidur. Maka alas sarir artinya di atas kasur. Baik. Itu sedikit tentang preposisi atau huruf jar. Sekarang kita masuk ke mudzakkar muannas atau dan kata ganti atau dhamir. Mudzakkar dan muannas. Apa itu mudzakkar? Mudzakkar adalah kata yang mewakili benda atau orang yang maskulin. Maskulin itu artinya apa? Laki-laki. Itu arti mudzakkar. Kemudian lawan kata mudzakkar adalah muannas. Ya, berarti kata yang mewakili benda atau orang yang feminim atau perempuan. Jadi mudzakkar muannas, laki-laki perempuan, simpelnya begitu ya. Kata yang mewakili benda atau orang. Kalau orang bisa kita lihat dari namanya. Kalau benda ini yang ribet, nanti salah akan kita lihat. Jadi laki-laki dan perempuan itu dibedakan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia kan juga dibedakan, dia laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Arab juga begitu. Yang lebih uniknya lagi, kalau dalam bahasa Arab benda-benda pun punya jenis kelamin, punya gender dia. Ya, punya gender dia. Kalau dalam bahasa Arab benda mati, buku, pulpen itu punya jenis kelamin. Ya, gimana caranya menentukan jenis kelamin benda mati? Akan kita lihat insyaallah taala. Baik. Al-mudzakkar ini tulisan Arabnya ya. Mudzakkar ini tulisan bahasa Indonesianya. Muannas juga begitu. Al-mudzakkar itu pengertiannya adalah kata yang mewakili benda yang maskulin, yang sifatnya laki-laki. Cara membedakannya adalah kalau mudzakkar itu menggunakan kata ganti huwa. Kalau muannas menggunakan kata ganti hiya. Huwa dan hiya. Huwa itu kembalinya ke laki-laki pasti, hiya kembalinya ke perempuan. Berarti setelah kata huwa ini pasti nama laki-laki, dari huwa Muhammadun, hiya Fatimah, hiya Aisyah. Nggak boleh ketukar ya, huwa dan hiya di sini. Nah, ini huwa dan hiya ini artinya apa? Artinya dia. Huwa ini artinya dia. Hiya juga sama, artinya juga dia. Hanya saja di sini dia perempuan. Kalau di sini huwa dia laki-laki, bedanya di situ. Huwa dan hiya. Baik. Kemudian bagaimana cara membedakan, apalagi perbedaan antara mudzakkar dan muannas? Perbedaannya adalah kalau dia muannas itu dia pasti berakhiran dengan huruf ta marbutoh. Nah, huruf ta marbutoh ini namanya ta marbutoh ya. Bukan ta yang ini ta maftuhah namanya. Kalau ini yang namanya marbutoh. Marbutoh yang terikat. Nah, coba kita ambil contoh misalkan madrasatun misalkan. Madrasatun. Ini kita hukumi sebagai muannas karena apa? Karena dia berakhiran dengan
tak marbutoh. Ini benda mati apa bukan benda mati? Kita ambil contoh sekarang. Kita ambil contoh yang manusia, yang makhluk hidup. Ambil contoh makhluk hidup, misalkan Aisyah, misalkan Aisyah tuh. Madrasatun dan Aisyatu. Kira-kira apa bedanya di sini? Kalau madrasatun itu pakai tanwin. Kenapa? Karena dia benda mati. Aisyah tuh nggak boleh pakai tanwin. Kenapa? Karena dia nama perempuan manusia. Jadi kalau untuk nama manusia nggak boleh pakai tanwin. Itu kaidahnya ya. Nama perempuan dalam bahasa Arab tidak boleh pakai tanwin. Ya, nama perempuan. Tapi kalau benda mati dia boleh pakai tanwin, madrasatun, gitu ya. Dan kedua-dua kata ini dihukumi mu'annas. Bedanya di mana? Beda jenisnya saja. Ini benda mati, ini makhluk hidup. Jadi simpelnya, kalau isim yang mu'annas, atau kalau kata benda kalau yang mu'annas itu adalah benda mati, maka dia pakai tanwin. Kalau benda itu yang mu'annas itu adalah makhluk hidup, maka dia tidak pakai tanwin, gitu ya. Baik. Jadi simpelnya mu'annas itu adalah kata-kata yang mewakili perempuan atau yang merupakan kekhususan perempuan. Hamil, menyusui, haid, itu kan kata-kata yang merupakan kekhususan perempuan. Maka kata-kata seperti itu nantinya walaupun tidak berakhiran tak marbutoh, dia tetap dihukumi mu'annas. Ya. Karena apa? Karena dia adalah kekhususan dari perempuan. Baik. Jadi kalau mudzakkar apa ciri-cirinya? Kebalikan dari ini. Kalau mu'annas ada tak marbutohnya, berarti mudzakkar nggak ada. Ya, kalau nggak ada tak marbutohnya, berarti kemungkinan dia adalah mudzakkar. Kita katakan kemungkinan, karena belum tentu nanti. Misalnya kata hamil, hamilun, nggak ada tak marbutohnya, tapi dia bukan mudzakkar, hamilun. Lah, nggak ada tak marbutohnya, tapi bukan mudzakkar. Gimana? Karena hamil kekhususan perempuan, maka dia masuknya ke mu'annas. Itulah kita katakan tadi, patokannya tidak selalu kepada tanda akhirnya, tak marbutohnya, tapi kita melihat kepada makna dari kata tersebut. Ini merupakan kata kekhususan perempuan apa bukan? Gitu ya. Baik, kita ambil contoh yang nggak ada tak marbutohnya banyak sekali. Muhammadun misalkan. Muhammadun. Kemudian baitun, ya. Baitun kita hukumi dia sebagai mudzakkar walaupun ada tak di sini ya, karena di sini tak maftuhah namanya, bukan tak marbutoh. Yang menjadi tanda mu'annas itu hanya tak marbutoh saja. Baik. Jadi Muhammadun ini nama orang, laki-laki bukan laki-laki. Ada tanwin ada. Jadi kalau laki-laki boleh pakai tanwin, ya, boleh pakai tanwin dia, boleh tidak juga. Tapi kalau perempuan nggak boleh pakai tanwin. Aisyah, Fatimah, Khadijah. Nanti kita akan lihat contoh-contoh apa saja, nanti akan ada di kitab insyaallah. Baik, ini sedikit tentang al-mudzakkar dan al-mu'annas. Kita kembali ke kitab. Baik. Di sini ada beberapa contoh. Aina Muhammadun. Aina itu kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Arab. Kata tanya ini artinya apa? Aina itu diartikan di mana. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Ya, perhatikan harokat Muhammadun, apa harokatnya dong? Dhammah. Oh, berarti aina ini nggak mempengaruhi harokat. Yang mempengaruhi harokat apa? Yaitu itu tadi, fi dan ala, huruf jar itu. Berarti selain huruf jar ya tidak mempengaruhi harokat. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Kita katakan huwa fil ghurfa. Ghurfatu, ghurfata atau ghurfati? Ghurfati. Kenapa? Karena ada fi di sini. Fi itu mengharuskan dia berharokat kasroh. Sekarang kita lihat huwa. Huwa itu tadi kita katakan kata ganti, domir. Ya, untuk laki-laki perempuan. Untuk laki-laki. Nah, kepada siapa kembalinya kalau di sini? Kemana rujukannya huwa di sini? Huwa di sini kembalinya ke Muhammad. Nah,
Jadi huwa ini boleh kita baca Muhammadun fil ghurfati. Karena huwa di sini kembalinya ke si Muhammad. Berarti siapa yang ada di ghurfah? Muhammad. Di mana Muhammad? Muhammad ada di ghurfah. Ghurfah sendiri artinya apa? Ghurfah artinya kamar. Boleh kamar apa saja, kamar tidur, kamar apa, tinggal tambahkan ghurfah di awal. Baik. Jadi huwa fil ghurfati artinya dia laki-laki ada di dalam kamar. Siapa dia laki-laki ini? Dialah si Muhammad. Gitu ya. Contoh selanjutnya, wa aina Yasirun, di mana Yasir? Yasir nama laki-laki. Huwa fil hammami, maka kita gunakan dhamir huwa karena dia laki-laki. Ya, huwa fil hammam. Hammam artinya apa? Hammam artinya WC atau kamar mandi. Huwa fil hammam. Ya, siapa huwa ini? Huwa ini adalah Yasir, bukan Muhammad, gitu ya. Jadi kembalinya harus jelas. Dhamir itu kata ganti itu namanya kemana? Ya namanya kata ganti kan fungsinya untuk mengganti. Ya. Dan tentu yang diganti dengan yang mengganti itu harus sama. Penggantinya harus sama-sama. Gitu. Baru kita bisa dikatakan telah mengganti. Laki-laki ya diganti dengan yang laki-laki. Perempuan ya diganti dengan yang perempuan. Ya, itu kata ganti. Ya, Yasirun ya kita ganti dengan huwa. Nggak boleh diganti dengan hiya. Ya, karena huwa itu yang laki-laki. Yasir laki-laki. Gitu ya. Baik. Kemudian contoh selanjutnya wa aina Aminatu. Boleh nggak baca Aminatun di sini? Nggak boleh. Kenapa? Karena Aminah nama perempuan. Nah, nama perempuan Aminah. Maka tidak boleh pakai tanwin. Itu nama perempuan tadi nggak boleh pakai tanwinnya. Nama kekhususan perempuan. Baik. Di mana Aminah? Kita katakan hiya fil matbakhi. Hiya artinya dia. Sama dengan huwa tadi. Hiya artinya dia. Kembalinya kemana? Kembalinya ke Aminah. Aminah perempuan bukan? Perempuan. Maka gunakan hiya. Wa aina Aminah. Aminah fil matbakh atau hiya fil matbakhi. Al-matbakh itu sendiri artinya apa? Al-matbakh sebagaimana digambar situ. Al-matbakh artinya dapur. Ya. Dapur, pawon dan seterusnya. Ya, al-matbakh. Baik, kemudian ainal kitabu huwa alal maktabi. Sekarang bagaimana kalau ditanya adalah benda, bukan orang. Kalau tadi kan nama orang semua tuh, Muhammad, Yasir, Aminah, nama manusia itu. Sekarang kalau benda kan nggak bisa kita deteksi dia laki-laki perempuan. Nah, cara mendeteksinya kita katakan tadi apa? Nah, melihat ada apa tidak tamar butuhnya. Al-kitabu ada nggak tamar butuhnya? Nggak ada. Oh, berarti kalau nggak ada berarti dia mudzakkar, berarti dia laki-laki. Maka dia gunakan dhamir huwa, kata ganti laki-laki. Berarti kitab itu, buku itu dihukumi laki-laki. Ya. Buku itu dihukumi laki-laki sebagaimana Muhammad dan Yasir tadi. Ya. Ainal kitabu huwa alal maktabi. Kemudian kalau benda ada tamar butuhnya, kita lihat wa ainas sa'atu. Di mana as-sa'ah? As-sa'ah artinya jam. Bukan pukul berapa ya, jam maksudnya bendanya. Jam tembok, jam tangan. Di mana jam itu, jam tembok, jam tangan itu? Ya, as-sa'atu. Ada tamar butuhnya nggak? Ada. Oh, berarti di sini harus pakai hiya karena dia dihukumi perempuan. Kenapa dihukumi perempuan? Karena adanya tamar butuh tadi. Berarti as-sa'atu sama dengan Aminatu. Ya, sama dia. Sama-sama berakhiran tamar butuh. Domirnya juga sama-sama hiya. Bedanya hanya pada Aminah nama orang, manusia, sa'ah itu benda mati yang tidak bernyawa. Baik. Hiya ala sariri. Jam itu ada di atas sarir. Al-matbakh itu artinya dapur ya, sebagaimana digambar. Tamarin. Kita masuk ke tamarin. Latihan. Ajib anil as'ilah al-hatiyah. Ajib artinya jawablah. Dari kata jawab, ya, ajib jawab. Ya. An di sini nggak perlu diartikan, tapi dia harus ada. Itu tidak perlu diartikan kalau dalam bahasa Indonesia. Ajib anil asilah. Al-asilah artinya soal-soal. Al-atiyah, ya, berikut ini.
Jawablah soal-soal berikut ini. Nomor 1, ainal kitabu. Nah, sesuai dengan yang kita baca tadi. Nah, kita lanjut ke situ, kita baca cepat sekali lagi. Di mana Muhammad? Muhammad di kamar. Yasir di mana? Di kamar mandi, di WC. Aminah di mana? Di dapur. Kitab di mana? Di atas meja. Jam di mana? Di atas kasur. Nah, ini kita ingat posisinya ya. Muhammad yang di kamar, Yasir yang di WC, Aminah yang di dapur, kitab di atas meja, jam ada di atas kasur. Nah, sekarang tanpa melihat ke situ, kita jawab pertanyaan ini sesuai dengan yang kita baca tadi. Ainal kitabu, di mana kitab? Nah, di mana kitab? Fil ghurfah atau fil matbah? Yang fil ghurfah tadi Muhammad, yang fil matbah Aminah. Nah, berarti alkitab tadi alal maktabi. Nah, alal maktabi. Apa arti alal maktabi? Artinya di atas meja. Di mana buku tulis itu? Di atas meja. Atau apaan? Di sini kita mungkin kita kelupaan domirnya ya, apaan? Saya jawab pakai domirnya saja di sini biar lebih lengkap. Baik. Nah, alkitabu. Nah, kita awali dulu. Alkitabu itu mudzakkar atau muannas, laki-laki perempuan? Laki-laki. Kenapa? Karena nggak ada ta marbutohnya. Berarti kalau laki-laki domirnya huwa. Ya. Huwa alal maktabi. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, aina Muhammadun? Kita mulai dulu dari Muhammad. Ini laki-laki perempuan dia? Laki-laki. Nah, Muhammad nggak mungkin nama perempuan Muhammad kan? Nah, berarti domirnya huwa. Nah, di mana Muhammad tadi? Sesuai dengan yang kita baca tadi. Muhammad fil ghurfah, di dalam kamar. Baik, fil ghurfatu atau fil ghurfata? Fil ghurfati tentunya. Kenapa? Karena ada huruf jar, harokatnya harus kasroh. Baik, kemudian kita ke soal selanjutnya. Aina sa'atu? Di mana sa'ah? Sa'ah artinya tadi jam. Di mana jam itu? Kita lihat dulu kata sa'ah ini. Mudzakkar atau muannas? Muannas, perempuan dia. Karena apa? Karena ada ta marbutohnya. Maka kata ganti yang tepat adalah hiya. Nah, sesuai dengan yang kita baca tadi, jam itu ada di mana? Di atas kasur. Di atas kasur, bahasa Arabnya alas sarir. Baik. Dan selanjutnya, aina Yasirun? Di mana si Yasir? Kalau Muhammad kan di kamar. Kalau Yasir tadi di mana? Nah, apa tadi ya? Di hammam ya. Kalau Yasir di hammam, di dalam kamar mandi. Kita lihat dulu, Yasir ini laki-laki perempuan? Laki-laki. Kata ganti yang tepat buat laki-laki apa? Huwa. Nah, huwa fil hammam. Nah, boleh nggak kita katakan alal hammam? Kurang tepat. Nah, Yasir berada di dalam kamar mandi, itu yang tepat. Kalau ala kan artinya di atas. Maksa Yasir di atas kamar mandi, mengapain? Ya, kurang tepat. Baik, lanjut. Aina Aminatu? Di mana si Aminah? Kita lihat Aminah laki-laki perempuan? Perempuan, karena ada ta marbutoh, karena dia juga nama perempuan. Berarti di sini kita gunakan kata yang tepat, kata gantinya adalah hiya. Aminah ada di mana tadi? Sesuai dengan yang kita baca di atas tadi. Aminah ada di dalam dapur. Dapur bahasa Arab matbah. Mim, o, ba, kemudian kha. Hiya fil matbahi. Karena perempuan ya, tempatnya di dapur. Sedang belajar masak, sebagainya. Baik. Kemudian nomor 6, Aminatu fil ghurfati? Apakah Aminah ada di dalam kamar? Perhatikan di sini ada 2 A di sini. Ya, sudah kita bahas di pelajaran pertama dulu. A itu artinya apa? Sama dengan hal. Apa arti hal? Apakah atau hal? Boleh kita ganti dengan hal. Apakah Aminah ada di dalam kamar? Ya, perhatikan. Kita katakan dulu di kaidahnya, bahasanya kalau ada pertanyaan diawali dengan A atau hal, maka itu jawabannya harus dimulai dengan na'am atau la. Yes, no question itu. Baik. Na'am atau la. Nah, sekarang pertanyaannya sesuai nggak? Aminah ada dalam kamar, sesuai nggak? Salah. Nah,
Karena tadi di nomor 5 kita katakan fil matbah, di dalam dapur dia, sedang di dapur dia. Berarti kalau salah kita katakan la. La hiya atau huwa? Hiya, karena Aminah perempuan. Hiya fil, yang benarnya hiya fil matbahi. La hiya fil matbahi. Nomor 7, ayasirun fil mat. Sama ini pertanyaannya, diawali dengan A juga. Apakah yasir di matbah? Apakah yasir ada di dalam dapur? Tadi nomor 4 kita katakan yasir di mana? Di hammam, di kamar mandi. Berarti salah. Kalau salah berarti la. La. Nah, huwa atau hiya? Huwa. Kenapa? Karena yasir laki-laki. Huwa fil hammam. Yang benar adalah huwa fil hammam, bukan huwa fil matbah. Baik. Kemudian selanjutnya, man fil ghurfati. Man artinya siapa. Udah kita pelajari ini. Man fil ghurfati, siapa yang ada di dalam kamar. Sesuai dengan yang kita baca tadi, siapa dalam kamar? Yang dalam kamar adalah Muhammad. Kita katakan Muhammadun fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Waman fil hammam, dan siapa yang ada di dalam hammam, di kamar mandi? Yasir. Yasirun fil hammami. Baik. Nomor 10, madza alal maktabi. Madza. Boleh juga kita katakan ma alal maktabi, sama saja ya. Madza alal maktabi dengan ma alal maktabi artinya sama. Kalau tadi man itu jawabannya manusia, karena man artinya siapa. Kalau madza itu berarti nanya benda, karena ma artinya apa. Apa yang berada di atas maktab, di atas meja? Apa yang berada di atas meja? Buku. Apa buku bahasa Arabnya? Kitabun. Yang kita katakan al-kitabu alal maktabi. Boleh nggak kitabun alal maktabi? Boleh. Bebas ya. Boleh kita katakan kitabun alal maktabi, al-kitabu alal maktabi, boleh. Kembali kepada mana yang kita sampaikan. Kitabnya tentu apa sama-sama diketahui apa tidak. Baik. Kemudian nomor 11, madza alas sariri. Ini menanyakan, berarti jawabannya ini benda mati atau orang? Benda mati, karena madza artinya apa. Apa yang berada di atas kasur? Berada di atas kasur itu adalah jam dinding maksudnya ya. Nggak mungkin jam tangan. Jam tangan bisa juga mungkin tergeletak di atas kasur gitu ya. Boleh. Baik. Jadi apa jam bahasa Arabnya tadi? As-sa'atu. As-sa'atu ala sariri. Atau as-sa'atu saja cukup. Baik. Insyaallah ya. Baik, nomor 2, iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimat. Baca dan tulis bersama sambil dobti, mengharokati akhir-akhir atau ujung-ujung dari kata-kata di bawah ini. Kata-kata di bawah ini nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada harokatnya. Udah kita baca tadi kata-kata ini semua. Sekarang kira-kira artinya apa nih? Atau cara bacanya bagaimana yang tepat di sini? Ya, pakai domah atau pakai kasroh gitu. Nah, di sini al-madrasah adalah nomor 1 atau al-madrasati? Al-madrasatu. Kenapa? Karena itulah hukum asalnya, berharokat domah. Kapan dia al-madrasati? Ketika ada huruf jar sebelumnya. Di sini nggak ada apa-apa. Berarti al-madrasah, al-madrasatu, al-madrasatu. Ya. Bukan al-madrasatun ya. Nggak boleh pakai tanwin karena ada alif lam. Kemudian fil madrasah tu atau ti madrasati. Nah, kenapa? Karena ada huruf jar. Jadi bunyi i di akhirnya. Kalau tadi kan bunyi u, al madrasatu. Ini al madrasati. Ya. Al madrasatu menjadi al madrasati. Artinya sekolah ya. Al madrasah artinya sekolah. Jadi cara bacanya di sini boleh kita baca fi al madrasati, boleh fil madrasati ya, bebas. Ya, kalau mau disambung silahkan, mau dipisah juga nggak masalah. Tapi lebih bagus disambung ya, fil madrasati. Baik. Kemudian fil baiti ya, fi al baiti. Ini kalau dipisah bacanya al baiti kalau dipisah. Ya.
Kalau nggak dipisah menjadi fil baiti, gitu ya, fil baiti, bunyinya i. Kalau nggak ada huruf jar berarti bunyinya u karena domah, al baitu. Ya. Kemudian al ghurfatu, kemudian al hammamu, karena mimnya bertasydid dan panjang berarti ada 2 m-nya ya, dan a-nya ada 2 juga, a-nya panjang, hammam. Boleh nggak hammamun begini? Ini salah ya, nggak boleh pakai tanwin di situ karena ada alif lam. Kemudian fil matbahi ya, fi al matbahi, matbahi. Kenapa matbahi? Karena dia ada huruf jar sebelumnya, dan ini ada huruf jar nggak sebelumnya? Nggak ada. Berarti al maktabu atau bi, al maktabu, nah nggak ada huruf jar. Bagaimana kalau ada huruf jarnya? Jadinya al maktabi. Kemudian al kursiyi, ya kan ada tasydid di sini makanya jadinya kursiyi. Baik, kemudian as-sairu, nah, karena nggak ada huruf jar sebelumnya. Kemudian alal kitabi, al-kitabi. Kenapa bi? Karena ada huruf jar. Kemudian fil masjidu, masjida atau masjidi, masjidi, karena ada huruf jar, al masjidi. Baik. Dan selanjutnya iqra waktu. Ini lebih kompleks lagi. At-talibu fil jami'ati. Perhatikan cara bacanya. At-talibu fil jami'ati. Dan nomor 2, ar-rajulu fil masjidi. Yang ketiga, aina tajiru huwa fid dukani. Kemudian al-qalamu 'alal maktabi, al-qalamu 'alal maktabi. Dan yang kelima, aina zainabu, aina zainabu, di mana Zainab? Hiya fil ghurfati, hiya fil ghurfati. Nomor 6, ainal waraku huwa 'alal maktabi, ainal waraku huwa 'alal maktabi. Baik, sekarang kita lihat artinya. At-talibu, at-talib ini sudah kita ambil dulu. At-talib artinya siswa. Siswa itu ada di jamiah. Jamiah itu artinya universitas, kampus ya. Santri itu ada di universitas, ada di kampus ya. At-talibu fil jamiah. Baik, kemudian ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu artinya lah laki-laki sedang berada di mana? Di masjid. Nomor 3, ainat tajiru. Tajir artinya pedagang. Huwa fid dukani. Dukan artinya sudah kita ambil, ini artinya toko. Nomor 4, al-qalamu 'alal maktabi. Pelajaran pertama dulu, al-qalamu artinya pulpen. Pulpen itu ada di mana? Di atas meja. Nomor 5, aina Zainabu. Zainabu nama orang sih, nama perempuan, Zainab ya. Nama perempuan. Perhatikan di situ ada tak marbutohnya nggak ada, tapi dia dihukumi muannats, makanya gunakan hiya di sini. Ya, kenapa? Karena Zainab nama perempuan, nggak ada laki-laki namanya Zainab. Ya, karena kekhususan perempuan, akhirnya dia menggunakan hiya. Hiya fil ghurfati. Ghurfah artinya kamar. Kemudian ainal waraku. Al-waraq itu artinya udah kita ambil dulu, artinya kertas. Di mana kertas itu? Karena warok nggak ada tak marbutohnya, maka domirnya huwa 'alal maktabi. Baik, kemudian nomor 7 di halaman selanjutnya, ainal mudarrisu huwa fil fasli. Di mana mudarris? Mudarris artinya guru. Huwa laki-laki, karena mudarrisu nggak ada tak marbutohnya. Bagaimana kalau gurunya perempuan? Berarti tambahkan tak marbutoh. Ya, nanti insyaallah akan ada babnya itu. Baik, huwa fil fasli, guru laki-laki itu ada di fasli. Al-fasli artinya kelas. Al-fasal artinya kelas atau pembeda artinya. Makanya kalau di kitab kan ada pasal 1, pasal 2 gitu kan. Bagian 1, bagian 2 maksudnya. Kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Tapi nomor 8, aina Yasirun. Mana si Yasir? Huwa fil mirhadi. Dia sedang ada di dalam mirhad. Mirhad itu artinya toilet. Sama nggak dengan WC? Kurang lebih sama.
ya, kurang lebih sama. Tapi kalau kita mau lebih perinci lagi, al-mirhat itu tempat kita duduk itu ya, kalau di kamar mandi tempat kita buang air itu ya, azakumullah, itu namanya mirhat. Ya, kalau al-hammam tadi itu secara keseluruhan, ruangan secara keseluruhan. Nah, itu kalau kita mau lebih spesifik lagi ya. Tapi orang Arab biasanya secara umum saja. Al-mirhat sama al-hammam artinya sama. Baik, jadi al-mirhat artinya sama, toilet juga, WC bisa. Nah, nomor 9, asy-syamsu wal qamaru fis samai. Asy-syamsu artinya matahari. Al-qamar artinya bulan. Fis samai, berada di mana bulan, matahari dan bulan itu? Berada di as-sama. Sama artinya langit. Fi itu kan bisa diartikan di atau di dalam. Di sini nyocoknya di dalam atau di saja. Di dalam langit kan kurang tepat. Jadi sesuaikan dengan konteksnya. Jadi matahari dan bulan ada di langit. Kemudian nomor 10, man fil fasli. Siapa yang berada di al-fasli? Al-fasl artinya kelas. Siapa yang berada di kelas? Dan kita akan lihat di sini ada beberapa nama laki-laki dan beberapa nama perempuan di sini. Baik, yang sebelah kanan ini nama laki-laki, ya, atau mudzakkar. Yang sebelah kiri ini nama perempuan. Baik, jadi ini semua ini adalah nama perempuan, ini nama laki-laki semua. Nama orang Arab untuk anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Baik. Apa yang perlu kita perhatikan di sini? Perbedaan antara keduanya apa? Perbedaannya, kalau perempuan itu tidak pakai tanwin, tidak pakai tanwin. Kalau laki-laki pakai tanwin. Baik. Itu bedanya ya, beda antara mudzakkar perempuan dan nama laki-laki. Ini khusus untuk manusia ya, untuk nama orang. Jadi perbedaan antara nama laki-laki dan nama perempuan dalam bahasa Arab itu, kalau laki-laki pakai tanwin, kalau perempuan tidak pakai tanwin. Makanya kita baca sekarang kalau nama laki-laki semua berakhiran dengan bunyi n nantinya. Nah, kalau kita lihat Muhammadun ada bunyi n, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun, ada bunyi n semua. Berarti ada tanwinnya. Kenapa? Karena dia nama laki-laki. Tapi kalau nama perempuan nggak boleh pakai tanwin. Nah, kenapa nggak boleh? Ya karena kaidahnya seperti itu dalam bahasa Arab. Ya, kaidah mamnu min as-sarf atau ismul ladzi la yansharif. Insyaallah nanti akan ada babnya. Nah, coba kita lihat sekarang. Aminatu. Boleh aminatun? Nggak boleh. Ya, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Ini nama-nama perempuan ini nggak boleh semuanya pakai tanwin. Beda dengan yang laki-laki. Jadi dalam bahasa Arab kata-kata yang mewakili perempuan itu memiliki kekhususan yang banyak sekali nanti. Ya, dalam bahasa saja sangat dimuliakan perempuan itu. Ya, sangat dimuliakan perempuan dalam bahasa. Kenapa? Karena dia punya hukum-hukum tersendiri nanti. Kalau laki-laki hukumnya dihukumi secara umum, tapi kalau perempuan punya hukum bab tersendiri nantinya. Itu menunjukkan perhatian yang besar terhadap mereka. Baik, ini nama-nama laki-laki atau perempuan. Muhammadun, nama Nabi kita Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus, sahabat Khalid bin Walid. Hamid, Hamid Al-Ghazali, Yasir, nama sahabat Yasir bin Ammar. Ammar, nama bapak beliau. Nah, baliknya apa? Ammar, nama ayahnya. Kemudian Sa'id Al-Khudri, sahabat, misalkan Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib, dan seterusnya. Baik, kita lanjut ke latihan Iqra waktu ma'adab di awakhir kalimat. Baca disertai dengan harokat di akhir dari kata-kata berikut ini. Sekarang anak kasih tanda yang mana kata-kata di berikut ini yang boleh pakai tanwin. Dari mana kita tahu? Karena dia nama laki-laki. Ini nama laki-laki bukan laki-laki,
kasih tanda. Kemudian ini laki-laki bukan, ini laki-laki bukan, ini laki-laki, ini laki-laki juga. Selanjutnya bukan, ini laki-laki. Setelahnya laki-laki juga, laki-laki. Ini laki-laki bukan, laki-laki. Kemudian ini bukan, ini laki-laki. Ini bukan. Baik. Jadi yang kita warnai ini semuanya harus pakai tanwin. Kenapa? Karena nama laki-laki. Hamidun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Muhammadun. Harus semua pakai tanwin. Sisanya nama perempuan dan tidak boleh pakai tanwin. Zainabu, Aminatu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Sofiyatu, Khadijatu. Itu nama-nama perempuan, berarti tidak boleh pakai tanwin di situ. Baik, itu sedikit tentang pembahasan preposisi atau huruf jar, pembahasan tentang kata ganti, dan pembahasan tentang mudzakkar dan muannas. Insyaallah perincian atau penjelasan tambahannya akan kita ambil di bagian yang B. Ini pembahasannya kita bagi menjadi 2 pelajaran 4 ini ya, A dan B. Ini bagian A-nya, insyaallah akan kita ambil. Selanjutnya bagian B. Allah Ta'ala alam bisawab. Tapi bihadzal qadar wa nakatim bidu'ai kafatul majlis. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.